Saya rasa kita semua sudah berkeluarga ya. Namanya juga ini eh kebaktian lawatan keluarga. Jadi kita rata-rata sudah berkeluarga semua. Kenapa timbul perselisihan dalam keluarga? Kira-kira di antara kita ada nggak yang nggak pernah berselisih dalam rumah tangga? Ya, siapapun, eh, baik pendeta, jemaat, ya, bahkan orang-orang terhebat pun pasti terjadi apa? Perselisihan dalam keluarga. Ada beberapa eh, alasan-alasan kenapa timbul perselisihan ini. Ya. Yang pertama dikatakan istri ya tidak tunduk kepada suami. Ya, eh, yang ada kadang-kadang malah nanduk, bapak saudara. Ya harusnya tunduk, bukan nanduk. Ya, tapi itu yang terjadi. Lalu kemudian istri dan suami tidak jujur, ya, sehingga terjadi perselisihan. Mungkin dalam hal keuangan. Ya saya dengan istri saya itu eh, tidak ada yang kami sembunyikan. Bahkan mohon maaf keuangan kami yang pegang kendali istri saya, Ibu Pendeta. Jadi datang gaji dari kantor, langsung masuk di rekeningnya. Jadi saya nggak pegang uang. Ya. Bahkan eh, kalaupun misalnya saya pergi pelayanan di luar, saya saya makan misalnya di mana contohnya di mana lah di soto, nasi Padang ya kan. Saya telepon dia dulu, saya mau makan dulu ya mah, boleh ya? Saya minta izin. Ya. Saya belajar untuk tidak apa berbohong dalam segala hal, sekecil apapun itu. Sudah yang Tuhan inginkan. Alasannya juga bisa karena terlalu banyak anak. Ya. Kalau kami di Sumatera zaman dulu dikatakan ada semboyannya adalah banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya itu kurang pas di zaman kita ini, ya. Eh, apa namanya? Oke lah mungkin zaman dulu banyak anak itu nggak apa-apa karena oh, kerja di sawah, ya, lahan luas dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang tidak hanya cukup untuk kerja di sawah, harus sekolah, ya. Dan karena terlalu banyak anak sehingga kadang-kadang terjadi apa perselisihan. Siapa yang gendong, siapa yang memandikan dan sebagainya. Suami kurang mengasihi istri, ya. Istri cerewet, ya. Baru pulang suami dari pekerjaan langsung dicerewetin, bisa juga terjadi. Su Suami kasar, ya kan? Suami kasar, Mohon maaf, mikrofon yang tidak digunakan matiin dulu supaya jangan ribut. ya. Maaf. Ini juga bisa terjadi, ya. Suami kasar, ya. Kemudian eh, di dalam Alkitab lebih spesifik, Petrus mengemukakan ada 3 alasan mengapa istri harus tunduk kepada suami supaya tidak terjadi apa itu tadi, permasalahan-permasalahan. Kenapa seorang istri harus taat atau harus tunduk kepada suami? Yang pertama dikatakan eh, mana tuh? Tunduk adalah suatu keharusan. Jadi tunduk itu adalah suatu keharusan. Kita berkata bahwa demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ya, bukan bukan menanduk, ya. Tunduk supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, jadi dikatakan dalam ayat ini kalau istri ya tunduk kepada suami, ya maka jika ada di suami-suami yang kurang taat kepada Tuhan, dapat dimenangkan, dapat dibawa kepada Tuhan melalui apa? Perbuatan-perbuatan daripada istri. Ya. Kemudian nomor kedua dikatakan tunduk adalah satu kesempatan. Ya. Di dalam ayat itu dilanjutkan dari ayat tadi dikatakan supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi penting juga ya bagi istri-istri. Ya, saya katakan kepada ya istri saya Bu Pendeta, mah saya nggak butuh banyak khotbah dari mama. Mama baik-baik aja, ya beri yang terbaik. Ya. Kami laki-laki ini nggak perlu banyak apa namanya didikte. Dan memang kebanyakan laki-laki seperti itu ya, nggak mau didikte. Ya. Tapi dia hanya melihat hasil. Oke, kemudian dikatakan di sini suatu kesempatan apa? Yaitu apa? Suatu kesempatan untuk memenangkan suami yang belum percaya kepada Kristus. Istri-istri Kristen yang suka berkhotbah kepada suaminya hanya akan mendorong suami mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi sifat dan perbuatan istri yang memenangkan suami kepada Kristus. Jadi ada satu peribahasa mengatakan begini, perbuatan melebihi daripada 1000 khotbah. Jadi memang khotbah yang paling mujarab itu adalah perbuatan. Saya melihat dalam hal penginjilan juga kadangkala persentasenya banyak orang datang kepada Yesus kadangkala bukan karena pelajaran firman Tuhan kita sampaikan di KPA, tetapi kadangkala lebih mengena kepada apa perbuatan-perbuatan atau eh, apa namanya perbuatan-perbuatan kasih kita yang kita berikan. Manusia lebih melihat kepada apa perbuatan yang nyata, ya, seperti itu. Jadi biarlah ini bisa kita perhatikan ya. Kemudian tunduk adalah suatu perhiasan. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa perhiasan kita ya sebagai istri adalah perhiasan apa? Secara batin. Kenapa hilang-hilang ya? Hilang-hilang nggak Pak Ibu? Halo? Tidak hilang. Sih lancar kok. Bagus Di saya, pendeta. di saya kok gini ya. Tapi Jaringan pendeta, Pak Pendeta. Kali kita ya, mah dengarnya lancar. iya. Oh, hilang pendetanya. Bentar ya. Iya, udah. Jadi dikatakan bahwa eh,
perhiasan kita, ya, biarlah perhiasan batinnya yang tersebut. Apa itu? Dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kadang-kadang gini, masuk kita baik, ya, tetapi kadang-kadang di dalam menyampaikan hal yang baik itu, seseorang tidak terima karena apa? Cara penyampaiannya yang apa? Kurang pas barangkali. Ya. Itulah sebabnya Petrus memperingatkan istri Kristen supaya jangan mengutamakan perhiasan secara lahiriah, tetapi sifat batinialah yang terpenting, yaitu apa? Roh yang lemah lembut. Ya. Oh, lalu pertanyaan begini, apakah istri-istri kami ini atau perempuan tidak boleh cantik begitu ya? Boleh aja. Ya. Tapi lebih daripada itu adalah perhiasan batinnya tadi yang membawa kelembutan, yang membawa ketentraman bagi keluarga, khususnya suami. Kemudian resep rumah tangga bahagia. Dikatakan, buanglah perselisihan jauh-jauh dalam rumah tangga kita. Ya, kita harus buang. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ya, jadi kita harus apa? Tinggalkan apa perselisihan. Kemudian, maka bila mana ada perselisihan di antara bapak dan ibu, diingatkan kepada bapak-bapak. Ini sekarang kami nih. Supaya kami bapak-bapak ini hidup bijaksana dengan istri. Jadi, kalau tadi istri, sekarang kami bapak-bapak. Supaya kami hidup bijaksana. Ya. Supaya apa? Supaya doa kita jangan terhalang. Kadang-kadang kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena mungkin kita kurang bijaksana dengan istri kita. Sadar atau tidak sadar, perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi membuat rumah tangga goncang. Anak-anak jangan sampai turut merasakan roh yang sama, yaitu apa? Perselisihan. Kenapa terjadi banyak sekali anak-anak yang keluar dari rumah, melarikan diri dari rumah? Saya berkali-kali menanyakan kepada anak-anak yang ngamen di jalan ya, karena saya setiap hari di jalan ya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu mengamen? Ya, saya lebih baik begini, Om. Kenapa? Di rumah saya nggak ada damai. Bapak mama saya berantem terus. Jadi lebih baik saya di luar aja, lebih nyaman begini. Karena apa? Efek daripada ini tadi, perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangga, sehingga apa? Anak ini turut merasakan roh yang sama. Bahkan kadang-kadang kenapa di sana, di luar sana terjadi apa? Tawuran. Ya, yaitu karena di rumah dia sering-sering melihat piring terbang. Ya, di luar pun dia lakukan batu terbang. Ya, lempar-lempar temannya segala macam. Bahkan sampai nyawa melayang. Mesti ada tanggung jawab. Ya, jadi harus ada tanggung jawab supaya apa? Keluarga ya bahagia. 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Ya,
sebagai seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya, kepada keluarganya, memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Demikian juga istri. Jadilah sebagai istri yang apa? Yang berkenan kepada Allah. Acap kali, ya, apalagi di kota-kota besar, istri lebih banyak membuka HP-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, lebih banyak dia shopping-shopping ya, menghabis-habiskan uang suaminya daripada mengurus rumah. Suami juga begitu, lebih sering memegang HP ya daripada menggandeng istrinya ketika keluar, ketika jalan-jalan. Sedikit-sedikit ada nada dering, nada panggilan di HP, langsung dilihat. Lihat istrinya aja susah. Gandeng istrinya aja susah. Ya. Kita jangan malu menggandeng istri kita, bapak-bapak. Gandeng ketika ke pasar, saya dengan pendeta ke pasar saya gandeng dia. Karena kenapa saya gandeng bukan karena sudah kecelakaan, karena memang Bu Pendeta 3 tahun yang lalu dia kecelakaan sehingga mengakibatkan paha sebelah kanannya patah dan kita bawa ke rumah sakit, dipasang pen, dioperasi, sehingga tapi sekarang jalannya tidak normal, agak sedikit jonjang begitu ya. Saya gandeng dia. Bahkan sebelum kecelakaan pun saya selalu gandeng dia di jalan. Kenapa? Karena ada kenyamanan tersendiri yang dirasakan oleh pasangan kita ketika sebagai suami menggandeng. Dia merasa nyaman. Kemudian selain ada tanggung jawab, mari kita menjadikan rumah tangga kita itu semenarik mungkin. Ya. Dalam hal apa? Dikatakan di sini, menjaga kebersihan. Ya. Buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab pasal 17, paragraf 9 dikatakan, jaga agar rumah dan lingkungannya tetap bersih. Seluruh keluarga akan tertolong dan merasakan berkatnya jikalau orang tua mau mencari sesuatu untuk dikerjakan oleh anak-anak mereka. Jadi kita jangan biarkan anak kita tidak melakukan apa-apa. Minimal kita suruh dia menyapu rumah, menyapu halaman. Ya. Supaya terjaga lingkungan dan rumah kita itu. Mengapakah para pemimpin rohani tidak lebih seksama dalam hal ini yang berarti banyak bagi kesehatan jasmani dan rohani? Anak-anak lelaki dan perempuan di dalam rumah tangga, dari rumah tangga. Mereka harus berusaha menjaga agar rumah itu bersih dari segala pemandangan yang tidak menyenangkan. Petunjuk-petunjuk dalam hal ini harus diberi. Kita buat bersih. Karena kebersihan itu penting di tengah-tengah keluarga. Orang-orang percaya harus diajar bahwa meskipun mereka hidup sederhana, rumah sederhana tidak perlu menjadi, harus bersih. Kelalaian terhadap kebersihan akan mudah mendatangkan penyakit. Dan penyakit tidak datang kalau tidak ada penyebabnya. Kebahagiaan dirampas dari rumah tangga kita bila penyakit datang di antara rumah tangga kita. Ini jadi kita harus jaga. Kadang-kadang penyakit datang karena apa? Kurang bersih. Ya. Kita harus lihat rumah yang sehat, ventilasinya cukup. Walaupun sesederhana mungkin, rumah kayu, rumah kita nggak apa-apa. Bersih, halamannya bersih, pinggiran rumahnya bersih. Seperti itu.
Nah, dikatakan di sini kita diingatkan kebahagiaan dirampas dari rumah tangga kita bila penyakit datang. Jadi penting juga supaya bahagialah keluarga kita ini. Peraturan penting dalam rumah tangga juga. Seorang istri dan suami tidak dapat membuat rumah tangga itu senang dan gembira kecuali dia sendiri suka peraturan. Banyak rumah tangga kehilangan kebahagiaan karena tidak mempedulikan peraturan. Saya ada contoh-contoh di sini. Contoh tata tertib rumah tangga. Menjaga kebersihan rumah, merapikan tempat tidur sehabis bangun, makan dengan tertib. Nah, ini kadang-kadang ini makan dengan tertib ini, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu di zaman kami, ya, zaman saya kecil, tahun-tahun 80-an itu, kami makan masih bareng, Saudara. Masih satu meja. Nah, sekarang, ya kan, coba kita lihat. Apalagi di kota-kota besar. Jarang makan bareng. Bagaimana tidak? Berangkat pagi jam 4:30, pulang malam. Kadang-kadang jam 9, jam 10 malam. Ya. Sehingga untuk makan bareng ini, makan dengan tertib ini, hampir-hampir tidak ada. Bangun tidur tepat waktu. Ya. Ini pun masalah. Bapaknya sudah berangkat kerja 4:30, anaknya belum bangun. Ya. Membereskan mainan yang berserakan. Ya, ini contoh-contoh. Kemudian, peraturan untuk pernikahan bagi. Janganlah suami istri marah pada saat yang sama. Nah, ini penting bagi kita. Ini sudah berkeluarga. Jangan suami istri marah pada saat yang sama. Jangan pernah saling berteriak kecuali rumah kebakaran. Ya. Jangan pernah saling berteriak. Suami berteriak, istri pun berteriak. Ya. Saya orang Nias, istri saya orang Jawa. Sama seperti pepatah bilang, ikan di laut, asam di gunung, bertemu di dalam kuali. Awal-awal kami menikah, agak sedikit susah kami menyamakan persepsi kami. Saya orang Sumatera, Nias, dengan logat dan bahasa yang berbeda. Demikian juga istri saya dengan Jawanya yang kental, ya kan? Kejawaan yang kental, bahasanya halus. Sehingga kalau saya bicara, dia kira saya marah-marah. Nah, kalau dia pun bicara, saya kira dia nangis karena halus, ya kan? Tetapi lama-lama kami saling mengerti. Oh ya, dia seperti ini, aku pun seperti ini. Saling menerima. Dan sampai sekarang aman, tidak ada masalah karena kami sudah saling mengerti. Kalau salah satu harus memenangkan perdebatan, biarlah pasanganmu yang memenangkan. Yang satu diam. Ya. Kalau engkau harus mengkritik, lakukanlah dengan penuh cinta. Ya. Apalagi menegur, memarahin pasangan kita di depan umum. Pantang. Biarlah pulang dulu ke rumah, baru kita omongin baik-baik. Itu pun masuk kamar, jangan di depan anak-anak. Ya. Jangan pernah mengungkitkan kesalahan masa lalu. Masalah-masalah yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, diungkit-ungkit, jangan. Ya. Siapa sih yang tidak bersalah di antara kita? Semua kita punya kelemahan dan kelebihan. Semua kita punya salah. Yang lalu biarlah bawa. Lebih baik engkau mengabaikan seluruh dunia daripada mengabaikan pasanganmu. Nah, ini penting. Ya.
Jangan pernah kita mengabaikan pasangan kita. Jangan sampai orang di luar sana ya yang memuji istri kita. Biarlah setiap saat kita utarakan kata-kata yang menyenangkan hati istri kita. Ya, di keluarga kami saya bilang dengan Bu Pendeta mah, walaupun kita sudah punya anak dua, biarlah kasih sayang kita ini jangan hambar. Ya, sebagaimana waktu kita pacaran, ya, kalau kakimu dulu terus apa eh, kena batu atau lecet, aduh sakit ya sayang gitu ya. Biarlah jauh daripada itu karena kita sekarang ini sudah apa? Sudah satu tubuh, sudah saling mengerti, sudah menjadi suami istri. Seharusnya begitu. Makanya dikatakan lebih baik engkau mengabaikan seluruh dunia daripada mengabaikan pasangan. Mari kita memperhatikan pasangan kita. Sekecil apapun itu. Karena itu sangat penting. Demi apa? Kebahagiaan keluarga itu. Kemudian ini yang terakhir. Jangan pernah pergi tidur dengan pertengkaran yang belum selesai. Makanya kita bilang, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan masalah. Sebelum matahari terbenam, mari kita menyelesaikan masalah itu. Paling sedikit sekali sehari cobalah untuk mengujian kepada teman hidupmu. Nah, ini tadi yang saya bilang dari awal. Pujian. Mah, hari ini masakanmu enak banget walaupun rasa asin. Nggak apa-apa. Puji dia. Mah, hari ini mama kok cantik sekali. Demikian juga istri. Laki-laki juga butuh pujian. Pak, hari ini paling kebaik pujian kepada teman hidup dalam bentuk apapun. Pada saat dia ulang tahun, belikan sesuatu yang apa? Membuat dia bahagia. Bila mana engkau telah melakukan suatu kesalahan, bersiaplah untuk mengakuinya dan minta maaf. Nah ini kadang-kadang begini, susah untuk apa? Minta maaf. Egoistis yang muncul. Pasangan suami. Namun saya minta maaf dengan istri. Nggak mau saya minta maaf. Dia yang salah kok. Nah ini ego. Dalam menyelesaikan masalah, jangan pakai ego. Supaya bahagia keluarga kita, jangan pakai ego. Harus rendah hati. Kalah bukan berarti kalah, tetapi demi kebaikan. Ya. Suami jangan jangan sungkan minta maaf dengan istri. Istri jangan sungkan minta maaf dengan suami ketika kita lakukan kesalahan. Maka kadang-kadang saya kalau saya sudah lihat nanti nggak ini, maafkan saya. Apakah saya ada sesuatu yang kurang berkenan? Maafkan saya mah kalau kurang ini. Enggak kok Pak, aku lagi ini aja. Terus, ya. Jika terjadi apa? Bahagia. Ya, pasti kita butuh kebahagiaan dalam rumah tangga. Nggak ada yang tidak butuh kebahagiaan. Nah inilah sedikit mungkin tips-tips supaya kita bahagia dalam rumah tangga kita. Ingatlah di dalam setiap pertengkaran dan yang salah adalah yang paling banyak bicara. Lalu yang terakhir dikatakan takut akan Tuhan. Jadi mari kita uh, mengedepankan Tuhan dalam keluarga kita. Jangan sampai kita lupa berdoa bareng dengan keluarga pagi dan malam. Penting sekali. Ya, saya dengan istri, Bu Pendeta, kadang-kadang jam tengah malam bangun.
mendoakan pergumulan, mendoakan jemaah, mendoakan KPA, mendoakan anak-anak kami yang mau kuliah, yang masih sekolah. Karena tentu butuh dana-dana yang banyak. Kami doakan. Seperti itu. Harus ada kesatuan hati dalam rumah tangga. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati dan salam. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Sama Bu. Terima kasih Pak Pendeta. Sama Bu Melin. Ya, terima kasih Pendeta dengan terbaik untuk kita pada malam ini. Ya, kita sudah mendapat satu tips lagi bagaimana untuk kita dan keluarga yang bahagia. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, kita akan lanjutkan dengan pokok doa kita. Kita akan berdoa. Oke, untuk daftar 1 dan 2. Daftar 1 dan 2. Ibu Yohana buat daftar 1 dan 2. Daftar 3 dan 4. Ibu Repsta daftar 3 dan 4. Siap. Dan 5 dan 6 si pendeta rencanakan bawa. Oke, saya akan nanti Oke, ini untuk daftar 1, 2. Oke, sebelum kita berdoa, mungkin ada yang ingin kita doakan selain daripada sudah ada dalam daftar doa kita. Pak, mohon didoakan Bapak saya orang tua kami sedang membaca buku Alfa dan Omega Jilid 1. Terima kasih. Santi ya. Iya Pak. Terima kasih. Dan Nopi ke Pak Puji Tuhan dia udah selesai itu apa namanya? Dia sudah selesai S1-nya tapi dia akan wisuda bulan Juni nanti. Tolong didoakan ya Pak supaya lancar. Terima kasih. Terima kasih dua-duanya selama ini. Masih ada di list ya Pak Ugi ya? Ya, sudah dulu. Masih ada di list. Oke, kita akan berdoa. Tambahan Pak Ugi, Ya, Bu. yang dimasukkan ke list, doakan untuk KKR dari UNAI Angkatan 85 diadakan di Manado bulan September nanti. Masih lama sih, tapi memang sudah dirancang dari sekarang. Bantu doakan. Angkatan 85. Iya, iya. Di KKR di Manado, di Manado aja lah. Di Yang Unclub di mana? bukan di ini, ada 4 titik. Pokoknya dia Minahasa Utara, daerah Bitung-Bitung gitu. Oh, oke. Saya kebagian di Likupang. Oh, oke. Enak tuh.
dekat Ada pantai. Jadi Iya. bulan Iya, Ramadan ya. Iya, September. Ya, bila Tuhan kehendaki. Amin. Amin, amin. Yang kedua, yang nggak usah dimasuk ke daftar list, hanya didoakan aja malam ini. Untuk rencana operasi dari teman kami, Ivon Rumokoy, operasi katarak mata. Kak Repsa kenal, Kak Ferlin juga kenal. Iya. Boleh didoakan. Siapa yang doakan Ibu Rapsa apa Ibu Yohana? Ibu Yohana. Ibu Yohana. Dengar ya. Oke. Kasih ini yang dioperasi mah nggak usah masuk daftar. Iya. Ya, makasih. Oke. Bagaimana? Apakah sudah siap berdoa? Kami mohon Ya. agar kiranya mikrofon yang tidak digunakan supaya di-mute dulu, supaya jangan mengganggu kekusyukan selama berdoa. Oke, kalau sudah siap, kami akan berdoa. Iya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Hanya Engkaulah Allah yang kekal, yang layak disembah siang dan malam. Engkau pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Dan Engkau yang Maha Kuasa, penuh dengan keajaiban, tempat berlindung dan kekuatan kami. Terpujilah Allah, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami ini, masing-masing kami yang tergabung dalam grup doa malam ini, kami tidak berdaya. Kami tidak punya apapun untuk dibanggakan dalam kehidupan kami. Malahan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami datang padamu pada malam ini dengan jatuh tersungkur di hadapan-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Ketidakberdayaan kami hanya bergantung kepadamu saja. Kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena itu adalah cara Engkau mengasihi kami. Engkau melihat masing-masing kami yang berada di dalam grup ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ugi Sindan. Sebagainya Engkau memberikan belas kasih-Mu, kesehatan, kesanggupan, hikmat, dan akal budi untuk memimpin, mengkoordinasi akan grup doa kami. Di sini juga ada Ibu Olha Sayo, Bapak Albert Egeten, Ari Daud Mirulewan, Ibu Kori Sanger, Ibu Ferlin Kiroyan, Pendeta Gia Julisana, Ibu Heni Marlina Mirulewan, Ira Kesia Mirulewan, Bapak John Ponto, Ibu Jenny Lontolepa, Liz, Ibu Pendeta Ludia Asa, Ibu Merlin Arlin, Niko Mirulewan, Raja, Ibu Repsta Yuli, Rido Mirulewan, Ibu Santi Haryanja, Ibu Tresya Ngangi, Cigu Wini, Ibu Grace Pongilatan, dan ada Ibu Melva Tampubolon yang sempat keluar dari grup doa malam ini, dan hamba-Mu sendiri. Ya Bapa, berkatilah masing-masing di dalam rumah tangga, di dalam setiap pergumulan,
sesuai firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, pada malam ini yang sudah kami dengarkan. Begitu banyak pergumulan di dalam rumah tangga yang membuat kami sering tidak bisa mengontrol diri, perkataan, dan mungkin juga perbuatan terhadap pasangan hidup kami. Oh Bapa, kami mohon kepadamu pada malam hari ini. Biarlah firman malam ini menerangi hati kami masing-masing. Mengasihi pasangan kami. Mengasihi anak-anak kami. Dan dengan demikian boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi terang bagi siapapun yang berada di sekitar kami. Kami menjadi surat kabar Allah mewakili Engkau memberitakan firman bagi sesama. Dan pada malam hari ini kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Gea. Tuhan memberkati Pak Pendeta, memberkati istri di dalam pelayanan rumah tangga mereka. Dengan demikian setiap orang yang bertemu dengan mereka akan menerima berkat Tuhan melalui pelayanan yang disampaikan. Sehat memberkati setiap kebutuhan mereka. Dengan demikian, sukacita di dalam melayani Tuhan sangat di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk sahabat kami pada malam ini yang di dalam pemulihan. Dianya sahabat kami Bapak Kuno, Pendeta Wilda, Dr. Inson, Pak Madame Perhusif, Ibu Dia Safid, Pak Masilan,